Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Attention. Once again, attention. All student attention. Let's pray. It is Waalaikumsalam, good morning. Oke, terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ibu absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa? Si Raisa. Kemudian Rajab. Ada lagi? Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu bertanya dulu mengenai pertemuan sebelumnya. Ya, ini kita masuk pertemuan ketiga. Nah, yang materi sebelumnya masih ingatkah pelajarannya tentang apa? Coba satu orang, siapa yang tahu apa itu hari kiamat? Ada? Kak Irina, bisa? Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Iya, hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, kalau itu pengertian hari kiamat. Nah, bagaimana kita mengimani hari kiamat? Yaitu kita percaya bahwa kiamat itu ada. Ya, kapan terjadinya kita tidak tahu. Yang penting kita harus menyiapkan diri, ya, memperbanyak amal ibadah. Nah, kemudian selain daripada pengertian hari kiamat, ada lagi materinya mengenai macam-macam kiamat. Masih ingat? Nah, ada berapa? Dua. Apa itu? Iya. Apa pengertian kiamat sughra? Kecil. Contohnya apa? Iya. Kemudian ada lagi kiamat kubro. Ya kan? Kiamat besar. Itulah hancurnya alam semesta. Nah, itu dia ya. Nah, ini sebelum masuk, ibu kasih dulu pretest. Ya. Sini ada kawannya, Mak. Ya. Coba yang lebih tadi. Sudah? Nah. Oke. Ada di situ soal, silakan kamu kerjakan mengenai materi sebelumnya. Ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Hanya sedikitnya soalnya. Sudah? Oke. Ya, nanti dikumpul ya. Nah, untuk ke materi yang hari ini dia ya, kita akan bahas mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Ya, di mana di situ ada 4.3 menyajikan materi
gambar tentang gambaran proses kehidupan di alam kubur. Nah, kemudian 43.1 menyajikan paparan tentang tahapan atau fase kejadian yang dialami manusia di alam kubur. Ya, atau setelah hari kiamat. Berikutnya menyajikan paparan tentang adanya surga dan neraka. Nah, yang terakhir menyajikan paparan tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya. Nah, tujuannya nanti ada ibu buat gambar. Ya. Dari gambar itu kalian cermati tentang apa gambar itu. Kalau yang minggu lalu kan video. Ya, hampir sama juga dengan yang ini, gambar. Apalah bisa kalian lihat untuk di situ. Ya. Nah, nanti ada juga Ibu kasih LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, nanti ada mengenai di situ tugasnya, tugas kelompok yaitu diskusi, kemudian nanti ada yang menyampaikan. Ya, memaparkan presentasi. Nah, nanti Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Ya, jadi nanti di tugas itu, di kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, ini Ibu lihatkan. Ya, ini dia gambar. Ya, gambar. Apalah bisa kalian lihat dari gambar ini? Gambar hari kiamat, ya. Nah, apa misalnya seperti kemarin masalah yang terjadi setelah itu, kan bisa kita lihatkan, kita bayangkan apa yang bakalan terjadi. Nah, setelah dari sini kita nanti kemana? Ya, kan bisa kita lihat dari sini. Nah, jadi untuk berikutnya kalian silakan duduk sesuai kelompoknya yang sudah Ibu kasih. Silakan. Jadi 4 kelompok ya. Ini sudah sesuai kelompoknya, berarti ada 4 kelompok. Ya, ini Ibu kasih tugasnya. Ada di sini nanti keterangannya. Ini untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya. Kemudian yang kelompok 3, Ibu kasih dulu nanti instruksinya. Yang kelompok 4, tolong Bang. Ya, oke, dengarkan. Jadi di lembar kerja itu, ya, di tugas kelompok itu sudah ada keterangannya dan sudah ada apa yang mau dikerjakan. Jadi masing-masing kelompok silakan mengerjakan. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Alam baca. Untuk diarahkan menuju pada masyarakat. Untuk diarahkan menuju pada masyarakat. Kelompok 1, ya, baik ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 di sini. Saya akan menyampaikan
hasil diskusi kami mengenai gambar proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama, kita melalui Yaumul Barzakh. Yang kedua, kita melalui Yaumul Ba'ats. Dan yang ketiga, kita melalui Yaumul Mahsyar. Yang keempat, kita akan melalui Yaumul Mizan. Dan yang kelima, kita akan melalui Yaumul Hisab. Setelah itu, kita akan ditempatkan ke antara kedua tempat tersebut, yaitu surga ataupun neraka. Demikian presentasi dari saya dan perwakilan kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan manusia ketika di alam akhirat. Yang pertama ada proses alam barzakh, yaitu pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang keempat ada Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal baik maupun amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yang terakhir ada Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan kehidupan manusia dari alam roh menuju surga. Yang pertama, alam roh. Di situ adalah tempat roh kita yang berada sebelum kita ditiupkan ke dalam kandungan. Lalu roh kita ditiupkan ke alam kandungan, yaitu alam yang berada di dalam perut ibu kita, lalu dilahirkan 9 bulan kemudian ke alam dunia. Di alam dunia itu adalah masa kita sekarang, di mana kita hidup seperti biasanya. Lalu saat kita meninggal, kita akan pindah ke alam kubur. Di alam kubur kita akan menunggu sampai hari kehancuran alam semesta, yaitu hari kiamat. Setelah hari kiamat terjadi, kita akan dibangkitkan di hari kebangkitan dan dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan mencari Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Lalu kita akan dihisab ataupun kita akan dipertimbangkan. Setelah kita dipertimbangkan, kita akan diserahkan catatan amal kita, lalu kita ditimbang di Yaumul Mizan. Lalu kita akan pergi ke telaga. Setelah ke telaga kita akan pergi ke Sirat. Itu adalah tempat kita perginya menuju surga atau neraka. Jika kita terjatuh, kita akan masuk ke dalam neraka. Jika kita berhasil melewatinya, kita akan masuk menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya presentasi kelompok 4. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa kesimpulan materi hari ini. Yang pertama adalah hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat terbagi atas dua, yaitu kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya adalah banjir, tsunami, gempa bumi, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, adalah kiamat besar. Kemudian setelah kiamat terjadi, maka seluruh manusia akan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Alam yang akan kita lewati setelah kiamat nanti ada 5, yaitu pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh merupakan perbatasan dunia dan akhirat. Kedua adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari bangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan kepada mahsyar. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Saat di Yaumul Mahsyar, manusia akan menerima catatan amal selama di dunia. Yang keempat adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal manusia. Yang kelima adalah Yaumul Hisab, yang artinya hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2.
Setelah melewati seluruh proses yang ada di atas, maka manusia mendapatkan balasannya, yaitu surga, untuk orang yang selalu membuat amal baik, dan sebaliknya neraka untuk orang yang selalu membuat amal buruk atau berbuat jahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah semua bagus-bagus ya untuk presentasinya. Nah, yang terakhir kita masuk kepada materi yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Ya. Kemudian yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunan. Yang keempat, bersikap zuhud, meyakini hidup akhirat lebih baik dan kekal. Yang kelima, menambah ketabahan dan kesabaran atau keikhlasan. Yang keenam, senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Inilah hikmah dari pembelajaran kita mengenai hari akhir atau hari kiamat. Nah, tadi ada proses-prosesnya. Ya, seperti itulah perjalanan kita nanti. Yang udah kita jalani, yang pertama itu alam ruh. Ya, yang belum ada. Ya, kemudian kita jalani. Berikutnya apa? Alam kandungan. Ya, di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Nah, di dalam kandungan itu pun ditiupkan ruh. Ya, setelah itu menunggu waktunya 9 bulan kita lahir ke dunia ini. Makanya kita berada sekarang posisinya adalah di dunia. Kapan terjadinya hari kiamat itu tadi kita tidak tahu. Hanya kita persiapkan saja. Ya, jadi inilah materi yang kita pelajari mulai dari yang pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti Ibu kasih, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih post-test untuk soal ya yang harus kalian tuntaskan. Nah, kalau nanti misalnya ada yang nilainya rendah, berarti ada yang remedial. Kalau misalnya lebih ataupun sudah tuntas nilainya, berarti pengayaan. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, Ibu akan berikan soalnya. Tadi di awal Ibu kasih pretest ya. Berarti nanti Ibu cek lagi pretestnya. Nah, ini adalah post testnya. Kasihkan sama yang untuk post testnya sudah Ibu sudah Ibu berikan sama kalian. Sekarang silakan kembali ke posisi semula. Silakan. Baru dikerjakan. Baik. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sudah biar Ibu kumpul. Oke. Baik. Nah, demikianlah untuk materi kita hari ini. Yang mudah-mudahan nilainya semua bagus-bagus. Amin. Ya. Karena tadi dari penampilan hasil diskusinya juga bagus. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus, nggak ada yang remedial lagi ya. Dan kita berlanjut ke materi untuk berikutnya minggu depan ya. Sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa. Attention. Once again, attention. All student attention. After we get study, ready and surah Allah.